Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Kiswanto di O Channel. Kali ini kita akan membahas dengan tuntas, yakni mengenai cara membuat area hotspot pada Mikrotik serta bagaimana cara untuk mengedit template pada login hotspot tersebut. Karena fitur ini sangat banyak dibutuhkan, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang memang mempunyai area hotspot bagi customernya. Let's go, kita lihat soalnya. Nah, dari soal ini kita akan hanya fokus pada bagian sebelah kanan, yakni pada bagian WLAN 1 dengan IP 192.168.200.1/24, dimana nanti hasil akhirnya adalah akan kita gunakan handphone atau laptop kita agar dapat terkoneksi ke internet dan juga untuk melihat hasil tampilannya. Sekilas tampilannya seperti ini. Ini adalah template yang saya download dari internet. Nanti kita dapat mengubah, sebenarnya memodifikasi baik logo, warna dan lain-lain, asal teman-teman semua mengetahui basic-basic dari HTML. Oke, kita langsung mulai konfigurasi. Berdasarkan soal ini, maka kita harus login dulu ke Mikrotiknya. Kemudian kita berikan konfigurasi IP seperti biasa. Konfigurasi IP yakni IP kemudian address. Nah, di sini kebenaran saya sudah mengonfigurasi IP-nya. Caranya sebenarnya cukup mudah, tinggal kita klik tanda plus, kemudian 192.168.200.1/24 dan jangan lupa interface WLAN 1. Kita pilih apply. Oke, kemudian kita akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman semua, sedikit tambahan, di sini tidak ada keterangan huruf D karena memang IP ini bersifat statik, sementara IP pada header 1 itu bersifat dinamik. Setelah kita berikan IP, langkah berikutnya kita adalah mengkonfigurasi atau mengaktifkan interface WLAN dulu dengan cara kita pilih di menu sebelah kiri interface, baru kemudian kita pilih dan tanda checklist. Teman-teman semua, jika RB-nya masih baru biasanya akan seperti ini, tandanya abu-abu, artinya interface kita belum menyala. Caranya kita klik dan kita enable. Oke, langkah selanjutnya kita masuk mengkonfigurasi untuk membuat area hotspot. Langkahnya adalah kita pilih menu wireless, kemudian kita langkah berikutnya adalah membuat terlebih dahulu security profile, yakni password yang digunakan untuk user pertama kali, biasanya untuk pengaman pertama. Kita pilih seperti profile, kita kemudian pilih plus, kemudian kita beri nama, anggap misalnya password area hotspot. Passwordnya silakan bagaimana teman-teman. Saya menggunakan 123456789. Oke, setelah selesai saya masuk ke menu interface kembali, WiFi interface, mohon maaf. Kita pilih 2 kali WLAN di sini. Kemudian kita masuk ke menu wireless. Hal pertama adalah modenya kita ubah, jangan station. Kalau station dia akan menjadi klien bagi dari router lain atau AP lain, AP bridge. Kemudian untuk SSID ini terserah teman-teman, biasanya kita gunakan nama perusahaan. Anggap misalnya adalah Enigma. Kemudian untuk passwordnya kita pilih teman-teman, maaf, seperti profile. Nah, kita pilih tadi adalah password area. Untuk teman-teman kita pilih apply dan OK. Setelah ini teman-teman sebenarnya sudah cukup selesai. Jika sekedar hanya menampilkan SSID teman-teman, kita arahkan kemari, kemudian kita pilih checklist, kita pilih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada keterangan Enigma dan ada keterangan secure, atau artinya ada keterangan di password. Saat kita pilih connect, maka dia akan minta password yakni 1, 2, 3 sampai 9. Nah, teman-teman hati-hati, ini sebenarnya belum selesai karena kita belum melakukan DHCP server, yakni kita menyebarkan IP pada interface WLAN kita. Yang tadi kita lakukan baru sekedar memberikan IP pada IP address, kemudian kita tadi mengatur konfigurasi SSID-nya. Namun kita belum memberikan
IP DHCP untuk klien WiFi kita, sehingga langkahnya adalah IP kemudian DHCP server. Nah, itu teman-teman semua, kita pilih adalah DHCP setup. Jangan lupa teman-teman, diarahkan pasti harus menggunakan VLAN 1. Kita pilih next teman-teman, jangan ubah IP-nya. Untuk address keep out adalah IP yang akan kita berikan teman-teman. Secara default akan menggunakan 2/254, atau artinya sesuai dengan network yang kita miliki pada CDR kita. Next, untuk DNS sudah berubah, biarkan saja. Ini teman-teman sudah selesai. Nah, jika tadi berwarna merah pada IP address disebabkan karena belum enable, namun jika pada DHCP server ini berwarna merah dikarenakan router kita belum, atau area kita hotspot belum memiliki klien teman-teman. Nah, nanti akan berwarna hitam jika kita sudah memiliki minimal satu klien yang terkoneksi ke SSID Enigma tadi. Dengan cara teman-teman semua kita pilih, kemudian kita pilih Enigma teman-teman, kita connect dan kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pilih, lihat teman-teman, passwordnya sudah benar. Pilih next teman-teman. Nah, di sini sedang proses verifikasi dan koneksi. Nah, teman-teman sudah terkonek teman-teman, sudah connected. Nah, di sini kita lihat pada bagian dari server sudah berwarna hitam teman-teman. Nah, ini sedikit berbeda dengan tadi pada IP address. Teman-teman, jika sudah seperti ini, artinya sebenarnya kita sudah selesai membangun area hotspot. Cukup mudah teman-teman sebenarnya. Ini teman-teman, saya cabut kabel saya sehingga laptop saya saat ini menggunakan jaringan wireless teman-teman. Nah, teman-teman, saya menggunakan jaringan wireless dari koneksi. Nah, saat ini teman-teman saya akan coba browsing teman-teman. Browsing menggunakan Google Chrome, setting Google. Nah, teman-teman, saya sudah bisa browsing. Kemudian bisa anggap saya misalnya buka smk.pesat.sch.id teman-teman. Nah, saya sudah bisa diterapkan. Artinya teman-teman, validasinya sudah selesai, yakni kita divalidasi pada bagian koneksi pertama kali, yakni pada koneksi SSID. Nah, yang disebut dengan login hotspot teman-teman adalah kita akan diberikan teman-teman seperti ini halaman login kedua teman-teman. Jadi setelah kita login pertama menggunakan user dan password ID, kita akan diminta untuk masukkan user dan password yang memang kita generate khusus by user. Artinya tidak semua orang yang memiliki password WiFi kita atau area hotspot kita bisa connect internet. Yang bisa connect internet adalah klien yang memiliki password untuk SSID ataupun juga user untuk login sebagai klien kita. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai membuat area hotspot login. Caranya teman-teman, kita connect dulu ke dalam RB kita. Kemudian yang kita kerjakan adalah, nah teman-teman, ini halaman mikrotik teman-teman seperti biasa. Kita pilih teman-teman IP, kemudian hotspot teman-teman, IP hotspot. Nah, di sini teman-teman langsung pilih adalah hotspot setup. Nah, teman-teman hati-hati, ini diarahkan pada interface yang memang sedang kita minta si user untuk bisa connect. Jika memang saat ini kita menggunakan wireless, maka yang tepat adalah VLAN 1 teman-teman. Tinggal pilih next teman-teman. Kita pilih next lagi, kemudian untuk user tidak perlu diubah teman-teman. Untuk jumlah IP biarkan saja seperti biasa. Nah, select sertifikat, kosongkan sih teman-teman. Ini kosongkan. Nah, kemudian teman-teman nanti akan ada DNS name teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa isi bebas, tapi saya menggunakan enigma.net teman-teman. Enigma.net. Nanti ini akan menjadi DNS yang kita akses pada browser oleh klien jika ingin menggunakan internet. Pilih next. Nah, untuk awal teman-teman biarkan saja admin dan kosong, pilih next, selesai teman-teman. Ini sudah selesai kita menggunakan konfigurasi area hotspot pada port WLAN. Nah, teman-teman semua, harusnya saat ini komputer kita yang saya gunakan tidak lagi bisa menggunakan internet teman-teman. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat yang tadi awalnya koneksinya normal, saat ini sudah nggak bisa lagi di site can be reset. Kenapa terjadi? Karena teman-teman saya belum login menggunakan user dan password yang kita generate dari RB kita.
caranya untuk memunculkan halaman login dua cara teman-teman. Yang pertama adalah dengan langsung mengetikkan enigma.net teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, langsung muncul seperti ini. Nah, ini adalah halaman yang kita harus masukkan user, login, dan juga passwordnya. Memang biasanya di beberapa browser saat kita connect dengan SID langsung di redirect ke browsernya. Namun Google Chrome dan beberapa browser lain kita harus ketikkan manual. Dan yang kedua teman-teman, jika ternyata kita ketik Enigma nggak muncul-muncul, teman-teman bisa juga menggunakan IP gateway teman-teman, IP yang tertanam pada port WLAN kita atau pada port Ethernet yang kita sedang gunakan untuk hotspot. Tadi karena kita menggunakan port WLAN kita, maka ketikkan 92.168.200 teman-teman titik 1. Hasilnya teman-teman akan sama saja teman-teman, yakni akan tetap muncul adalah halaman login. Nah teman-teman semua, ini akan kita bisa gunakan internetnya, kita login teman-teman, admin, kemudian tadi passwordnya dikosongkan teman-teman. Saat kita connect teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat kita bisa langsung diarahkan ke enigma.net. Sebenarnya teman-teman ini DNS yang memang milik orang lain, tadi saya hanya mencoba saja. Tapi artinya setelah kita login kita sudah bisa browsing internet. Nah teman-teman semua, bagaimana jika kita ingin logout? Ketik lagi teman-teman enigma 192. Nah teman-teman di sini pilih logout, kemudian jika ingin memunculkan kembali halaman login awal, ini teman-teman kita ada yang kurang konfigurasinya, yakni dengan cara masuk kembali ke Mikrotik, kemudian kita pilih server profile, kemudian kita pilih teman-teman enigma.net ini 2 kali. Nah kita masuk ke bagian login, kemudian cookie-nya kita unchecklist teman-teman. Oke, kita pilih oke. Nah harusnya setelah kita unchecklist, saat kita login lagi, maka dia akan kembali ke halaman awal. Oke teman-teman semua, untuk konfigurasi ini saya pikir cukup. Nah muncul pertanyaan, bagaimana menambahkan user? Sebenarnya gampang teman-teman, buka kembali, kemudian IP hotspot seperti biasa kita tambahkan user teman-teman di sini. Nah tinggal checklist tanda plus. Misalnya teman-teman servernya dipilih tadi adalah hotspot 1, kemudian usernya misalnya adalah Ari, kemudian misalnya passwordnya adalah 123 teman-teman. Nah teman-teman semua, di sini ada cukup banyak sebenarnya fitur yang bisa kita gunakan, bukan hanya sekedar membuat user. Termasuk teman-teman kita akan bisa juga memberikan pembatasan. Anggap misalnya user Ari ini hanya bisa misalnya teman-teman aktif selama 2 hari, atau misalnya teman-teman aktif selama 1 jam. Nah itu teman-teman ada pada menu limit, kemudian teman-teman di sini ada limit off time. Artinya teman-teman ini adalah waktu dia aktif teman-teman. Saat kita ketikkan misalnya 24 teman-teman, artinya user Ari itu bersifat unlimited bandwidthnya, namun waktunya hanya selama 24 jam teman. Artinya kalau hari ini kita create tanggal login jam 4 sore, maka teman-teman akan mati besok jam 4.01 teman-teman. Kita pilih teman-teman oke, dan kita sudah punya user Ari teman-teman. Kita akan coba teman-teman untuk login menggunakan user Ari. Nah kalau tadi kita admin, sekarang teman-teman pakainya Ari. Kemudian teman-teman kita ketik 1, 2, 3. Nah kita sudah login teman-teman menggunakan welcome Ari. Oh ya, lagi teman-teman hati-hati terkait dengan user, dan ini sering sekali kejadian banyak dari engineer pemula tidak memperhatikan fitur keamanan. Biasanya user admin tidak dihapus teman-teman dan cenderung nggak diberi password, padahal ini celah keamanan. Sehingga yang terbaik teman-teman, user admin kita disable teman-teman, sehingga kita hanya punya user yang memang kita definisikan dari awal berdasarkan dari konfigurasi network engineer-nya. Oke teman-teman semua, saat ini sudah selesai untuk pembuatan user dan juga login halaman hotspot. Namun seperti di awal tadi, kita tidak sampai tahapan pada login menggunakan hotspot. Namun kita akan mengedit teman-teman template ini. Nah, untuk mengedit template ini teman-teman punya 2 opsi. Satu, mengerjakan dari awal kalau teman-teman punya basic HTML, atau teman-teman download saja dari internet.
kali ini saya download teman-teman ada di Mikrotik 10aircon.club teman-teman. Ini salah satu website yang menyediakan cukup banyak teman-teman cukup banyak template yang sebenarnya teman-teman gratis. Teman-teman bisa pilih yang mana sukanya, kemudian tinggal download. Saya teman-teman, saya anggap misalnya menggunakan template ini teman-teman. Oke, saya anggap misalnya ini teman-teman, saya pilih yang ada sedikit kekinian atau buat teknologi. Nah, kalau ini teman-teman, klik misalnya, oke, kemudian oke, saya suka teman-teman, suaranya terlalu biasa. Sebenarnya sih kita juga bisa nanti mengganti sebentar. Oke, teman-teman, saya gunakan saya next aja, cari yang lain teman-teman. Nah, teman-teman, kita gunakan ini. Nah, kita menggunakan tema dari start login. Nah, ini teman-teman tinggal kemudian download teman-teman. Di sini ada keterangannya nih. Descargar karena mungkin bukan dari Indonesia atau bukan. Nah, setelah ini teman-teman beres, kita cek di mana filenya teman-teman. Nah, saya copy teman-teman, kemudian setelah saya copy teman-teman, saya pindahkan file start. Saya pindahkan teman-teman, saya pindahkan anggap ke data D teman-teman. Kemudian saya buat folder sendiri teman-teman. Misalnya foldernya adalah latihan template. Oke teman-teman, saya pastekan di sini. Kemudian setelah dipaste teman-teman, kita klik kanan, kemudian kita ekstrak here. Nah, untuk namanya teman-teman kita edit saja, kita tambahkan agar nanti tidak bentrok dengan yang sudah ada. Bisa teman-teman hotspot edit misalnya. Oke. Setelah ini selesai teman-teman buka kembali halaman Mikrotik, kemudian teman-teman coba lihat pada menu ini teman-teman, file. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa ini sudah ada sebenarnya teman-teman template default yang memang sudah diberikan oleh Mikrotik teman-teman. Teman-teman bisa pakai sebenarnya. Nah, jadi sehingga kita harus ini teman-teman hati-hati saat kita memindahkan. Pastikan teman-teman tidak memindahkannya pada folder yang terpisah. Kalaupun nanti tergabung, teman-teman harus sudah hafal di mana lokasinya. Cara teman-teman, setelah kita buka file ini, teman-teman kemudian perbesar agar ada space kosong di bagian bawah, dan kemudian klik and drag. Saya ulang lagi, klik and drag file yang tadi sudah kita ekstrak teman-teman. Teman-teman saya klik, kemudian saya drag teman-teman ke halaman ke halaman Mikrotik kita pada file list. Saya lepas teman-teman sampai itu sudah muncul hotspot edit teman-teman. Setelah muncul, langkah berikutnya teman-teman, ini langkah yang sangat mudah sebenarnya. Teman-teman bisa kembali buka yakni IP, kemudian hotspot. Nah, teman-teman di sini pada bagian server profile yakni DNS yang tadi kita kerjakan enigma.net, klik 2 kali. Nah, teman-teman di sini pada bagian general, teman-teman perhatikan di sini ada namanya HTML directory. Nah, ini teman-teman yang kita pilih, dan silakan teman-teman pilih folder yang tadi kita gunakan, yang namanya adalah hotspot edit teman-teman. Setelah itu kita pilih apply. Oke teman-teman. Nah, setelah itu sebenarnya teman-teman sudah selesai, tinggal kita menguji coba hasilnya. Kita lihat teman-teman, kita ketik lagi teman-teman enigma.net, atau kita gampangnya adalah kita ketik IP gateway-nya 9268. Nah, ini teman-teman, ini belum muncul karena kita tadi sedang login, sehingga kita log out dulu teman-teman, kemudian login lagi. Nah teman-teman, kita sudah selesai. Ini adalah halaman yang sudah kita modifikasi teman-teman. Untuk warna, untuk logo dan lain-lain, itu sebenarnya teman-teman bisa edit dengan sangat mudah kalau teman-teman sudah punya basic HTML. Teman-teman bisa buka filenya. Nah, di sini ada cukup banyak file, ada file login, logout dan lain-lain. Yang teman-teman saya yakin jika memang sudah punya pemahaman HTML, sudah sangat punya dasar bagus untuk bisa mengedit template yang masih tersedia. Ini dapat sudah kita gunakan seperti biasa. Tadi bisa kita user ARI, kemudian maksudnya 1, 2, 3 kita login. Nah teman-teman, sudah cukup bagus teman-teman.
kelihatan. Nah, ini sudah bisa kita menggunakan yang namanya nanti adalah google.com. Oke teman-teman, sekian dari saya pada video kali ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ya, untuk semangat saya agar bisa terus memberikan tutorial, walaupun bagi teman-teman mungkin sudah biasa, tapi dalam kerangka berbagi dan harapannya adik-adik yang memang di luar sana yang belum mengetahui fitur ini dapat belajar dengan mudah, ataupun teman-teman di luar sana yang sedang ada project dapat terbantu. Sekian dari saya teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.